Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah yang ketiga kali ini, kita akan menyampaikan kisah dari sahabat pemegang khalifah yang ketiga, yakni sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sebuah gambaran seorang manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hampir kesempurnaan yang dimiliki oleh seseorang. Beliau adalah seseorang yang kokoh dari sisi finansial. Beliau adalah seorang yang kaya raya dan beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk di dalam agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kisah yang akan saya sampaikan adalah bagaimana bentuk sumbangsi beliau terhadap perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika terjadi perang Tabuk atau yang lebih dikenal dengan Jaisul Usroh, beliau menyumbangkan begitu fantastis, yakni beliau memberikan 940 ekor unta beserta isinya, beserta perlengkapannya, dan 60 ekor kuda, sehingga lengkaplah apa yang beliau infakkan menjadi 1000. Dan ini tidak cukup di situ, maka beliau tambahkan ketika Nabi kita Muhammad SAW membentangkan kain untuk dikumpulkan harta benda dari kaum muslimin, maka saat itu Utsman ibni Affan radhiyallahu an memberikan sebanyak 700 uqiyah emas. Maka ketika melihat begitu banyak harta yang diberikan, di dalam riwayat yang lain itu 1000 dinar emas, kita ketahui bahwa 1 dinar itu sama dengan 4/4 gram emas murni. Maka bisa kita bayangkan, berarti itu senilai dengan 4,25 kilogram emas murni. Kalau kita asumsikan bahwa 1 gram emas itu emas murni seharga 1 juta, maka begitu banyak yang diinfakkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika sudah menyumbangkan begitu banyak, mulai dari kuda dan unta yang berjumlah 1000 ditambahkan dengan harta yang begitu banyak, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ghafarallahu laka ya Utsman ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Semoga Allah mengampunimu ya Utsman, apa yang engkau rahasiakan, apa yang engkau tampakkan, dan apa yang terjadi sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya dari hadis Nabi kita Muhammad SAW dijelaskan oleh para ulama, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, itu Allah jadikan persaksian, yakni
terjadi sampai hari kiamat. Allah Ta'ala kekalkan harta itu sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terbukti dengan apa yang beliau korbankan pada kesempatan yang lain ketika orang-orang Yahudi itu menjual sebuah kebun yang di dalamnya terdapat sumur yang begitu berharga. Seorang Yahudi tersebut memberikan penawaran yang sebenarnya penawaran itu merugikan kaum muslimin, yakni dia mengatakan, aku jual kebunku sekaligus sumur yang ada di dalamnya, karena waktu itu kaum muslimin sangat kekeringan. Jangan dianggap sumur itu seperti di negara kita. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, sumur adalah barang yang sangat-sangat berharga karena kondisi alam demografi yang sangat jauh dari munculnya air. Ketika seseorang mempunyai air, itu adalah barang yang berharga. Maka Yahudi ini melihat kesempatan, dan saat itu benar-benar kesulitan air kaum muslimin, maka Yahudi ini menjual dengan harga yang tidak masuk akal. Ketika dia tawarkan dengan harga 2.000, bahkan di dalam riwayat yang lain 20.000 dinar emas, maka 20.000 dinar, maka Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung mengiyakan dan membelinya. Tapi si Yahudi ini yang terkenal dengan licik masih memberikan prasyarat. Dia mengatakan bahwa aku jual dengan harga segitu dengan syarat sehari untuk kaum muslimin dan sehari untuk kami. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an juga seorang yang cerdik. Maka beliau mengatakan, ya baik, aku setujui persyaratanmu. Maka ketika waktu giliran kaum muslimin, maka Utsman bin Affan radhiyallahu an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menghabiskan seluruh air yang ada. Maka ketika giliran orang Yahudi ingin mengambil air, maka sudah habis. Dan itu terjadi terus-menerus. Maka melihat keadaan yang demikian, akhirnya orang Yahudi melepaskan seluruhnya untuk diberikan kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan kita ketahui bahwa sumur yang dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan beserta kebunnya Allah Ta'ala jaga hingga sekarang, dan terus berbuah kurma tersebut hingga bisa dijadikan pendanaan dana abadi yang atas nama rekening itu, atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan digunakan sepenuhnya 100% untuk pendanaan kaum muslimin dari segala macam sisi. Untuk pendidikan, untuk bangunan dan lain sebagainya, untuk pembuatan jalan, gedung dan yang lain sebagainya, untuk sarana prasarana, itu menggunakan uang-uang dari uangnya Utsman bin Affan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melihat jariah yang begitu mengalir hingga hari kiamat seperti ini, terkadang kita mempunyai persepsi sedikit membandingkan dengan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ingat, masuk Islamnya Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah dari tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Artinya, segala kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an akan mengalir kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit tambahan yang saya berikan bagaimana pujian Nabi kita Muhammad SAW terhadap sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau SAW pernah ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahku. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin untuk masuk. Dan beliau dalam keadaan yang demikian. Kemudian Umar pun meminta izin untuk masuk, dan Rasul membiarkan keadaannya demikian, dan mereka berbincang-bincang sebagaimana berbincangnya sahabat-sahabat. Kemudian Utsman bin Affan datang untuk sebagai orang yang keempat dalam perbincangan itu meminta izin. Maka Rasul SAW duduk dan merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika keluar, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Abu Bakar masuk, engkau tidak mengubah keadaanmu, engkau acuh saja. Kemudian Umar datang dan engkau pun demikian. Namun ketika Utsman datang, engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah tidak pantas bagiku untuk malu kepada seorang laki-laki di mana para malaikat malu kepadanya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa sahabat Utsman bin Affan mempunyai kemuliaan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa meneladani beliau, terutama di dalam bersedekah untuk kepentingan agama Islam, bersedekah untuk kepentingan perjuangan. Semoga Allah memudahkan kita ketika kita tidak bisa mengeluarkan dari sisi harta, mungkin kita bisa mengeluarkan dari sisi kecerdasan kita, dari sisi tenaga yang kita miliki. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk perjuangan Islam. Alangkah ruginya ketika Allah SWT mengganti kita dengan orang lain, tetapi kita tidak diajukan oleh Allah. Pasti Allah SWT akan mengganti ketika kita tidak bisa memberikan kontribusi di dalam agama ini. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan agar menjadi penguat bagi kita untuk tetap teguh di dalam perjuangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.